Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap anak-anak? Sebelum kita belajar, anak-anak harus sarapan terlebih dahulu supaya tetap kuat, sehat, dan bebas dari corona. Tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak kemarin sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kemarin anak-anak membaca paragraf, kemudian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat kan sayang? Pasti masih ingat anak-anak, bukan hebat. Nah, pada hari ini kita akan membedakan antara teks tulis dan teks visual. Jadi teks itu tidak hanya tulis, tetapi ada teks visual. Apa sih bedanya antara teks tulis dengan teks visual? Nanti ibu akan menjelaskan. Tolong disimak ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita bahas tentang pengertian dari teks visual. Tentunya kamu bisa melihat dong gambar-gambar yang ada di media pembelajaran ibu kali ini. Ya, pastinya kamu bisa lihat dong di sini. Nah, seperti yang ibu mau jelaskan ini, teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya menggunakan media gambar yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Contohnya yaitu gambar. Teks visual dapat dipahami dengan cara melihat. Sampai situ bisa dipahami saya? Nanti ibu akan berikan contoh gambar-gambar yang merupakan teks visual. Ini adalah contoh teks visual. Gambar berikut ini adalah contoh dari teks visual. Tolong diperhatikan gambarnya ya sayang. Anak, setelah kamu perhatikan gambar visual, di situ ada seorang ibu dan ada seorang adik. Ibu mematikan lampu, adik mematikan televisi. Kira-kira kegiatan dua itu tujuannya apa ya? Ya, betul sekali. Adalah untuk menghemat energi. Dari gambar yang kita amati, kita dapat membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pasti kalian sudah paham dong materi yang sebelumnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar yang kita amati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat kita buat dari informasi yang kita dapat dari gambar atau visual tersebut. Misalnya, ibu mematikan lampu, adik mematikan televisi. Nah, dua-duanya bertujuan untuk menghemat listrik. Sedangkan informasi yang kita dapat selain itu bisa berupa 1. Listrik adalah energi tidak dapat diperbaharui. 2. Karena sudah siang, makanya ibu mematikan lampu. 3. Karena televisi tidak ada yang melihat. Maka dari gagasan pokok tadi kita
gabungkan dengan informasi penting yang didapat dari gambar tersebut. Jadilah sebuah paragraf. Sampai di sini bisa difahami anak-anak? Anak-anak membuat paragraf dari gagasan pokok yang telah kita tentukan tadi dan dari informasi penting yang didapat dari gambar. Contoh paragraf yang ditentukan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung serta informasi penting adalah sebagai berikut. Menghemat energi, contohnya yaitu mematikan lampu ketika sudah siang hari, mematikan televisi ketika tidak ada yang melihat, karena listrik adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, penting sekali kita harus menghemat energi. Contohnya yaitu energi listrik. Anak-anak, setelah kalian paham membuat paragraf dari gagasan pendukung dan gagasan pokok yang ditemukan di teks visual, hari ini Ibu akan memberikan evaluasi ya. Evaluasinya adalah sebagai berikut. Perhatikan 3 gambar visual ya, atau 3 teks visual. Jadi pilih salah satu saja, kemudian ikuti langkah-langkah sebagai berikut untuk menjadi sebuah paragraf. Anak-anak, silahkan dipilih gambar mana yang kalian mau buat paragraf berdasarkan teks visual. Selamat bekerja ya sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.